atas untuk semua golongan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton setia kami, ya, bagaimana kabar kalian di pandemi COVID-19 ini? Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan ngobrol santai, ya. Ngobrol santai bersama teman kami, ya. Salah satu senior kami, guru kami, ya, kakak kelas tercinta kami. Kita kedatangan dari seberang. Ya, seberang. Kedatangan dari seberang. Seberang mana nih? Seberang ini. Jembatan. Jembatan kamar. Gitu ya. Oh gitu. Ya. Ya, kita di studio Darul Mukhlisin ini. Baik, langsung saja kita ngobrol-ngobrol nih sama, perkenalan dulu kali ya Kak. Boleh. Siapa Kak namanya Kak? Ya, kita awali dengan bismillah. Iya, betul. Kita tetap santri forever. Asik. Yes, gitu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin berkenan teman-teman yang sama-sama menyimak kajian yang sebenarnya bukan kajian ya, sesuatu yang tidak fana gitu kan. Warna merah jambu. Warna merah jambu. Ya, perkenalkan nama saya Herdian Muhammad Ridwan. Boleh dipanggil Herdian atau Ridwan atau boleh yang lain lah. Yang penting kamu senang intinya ya. Asik. Boleh. Ya. Tidak terasa dan tidak disadari tiba-tiba ada duduk di sini gitu. Nggak tahu kenapa ada keinginan untuk berjumpa bersama teman-teman semua. Kita menyapa di siang hari di hari Ramadan ini. Ya, pengennya kita tetap beraktivitas dan berkualitas intinya gitu ya. Dengan rintikan hujan. Benar, di luar sedang hujan bro, gitu ya. Yeah. Jadi kita manfaatkan waktu, jangan sekedar boyang ya, bobo siang gitu ya. Benar. Tapi daripada tidur, lebih baik kita ngobrol. Tapi nggak gibah. Enggak gibah, nggak ada gibah. Nanti apa yang disampaikan oleh Rasulullah ya. Kam min so'imin laisa lahu min siyami illal ju' wal atas. Nah, salah satunya kalau kita gibah, menyakiti hati orang lain, membicarakan orang lain, maka kita hanya dapat laparan haus. Ya, sekarang udah hampir jam 3 ya, Bro. Ya, udah kerasa nih haus-hausnya ya. Oh, iya, apalagi di luar hujan ya. Padahal kita puasa setengah hari. Nggak usah dibicarakan. Oh, dibicarakan kalau itu ya. Wah, itu rahasia pabrik. Iya, pabrik. Baik. Kesempatan siang hari ini Kak, udah Kak perkenalan Kak? Iya cukup kita aja dulu ya. Oh, mungkin para penyimak belum kenal ya, yang baju merah ini yang pengen kurus katanya. Perkenalkan, ya, nama kakak Fikri Jalul Haq, ya. Tapi tadi pakai tepat tanggal lahir nggak? Enggak perlu. Cita-cita, Mafa, Mifa, motivasi, pesan gitu kan? Itu udah kayak dulu waktu SD terus beli yang kertas yang warna-warni gitu terus diklip gitu apa tuh? Nah itu ditulis semua biodata teman-teman. Gitu. Jadi ingat masa SD. Jangan nostalgia Kak. Iya nostalgia. Yang lalu biarlah berlalu. Cukup jadi kenangan aja. Baik. Tadi sampai nama ya. Kemudian tempat tanggal lahir. Aneh aja apa kakak sih bisa kalau manggil? Kakak ya, kita biar akrab Kak. Biar akrab ya? Kakak. Ya, kakak lahir di Wonosobo. Jawa, wong Jawa ya? Oh, Pulau Jawa. Jawa. Sampai nomor itu kan? Jawa Kebumen. Nah, tuh Pulau Jawanya teng Wonosobo. Oh, Wonosobo. Yes. Ya. Tanggal 19 Mei 2001 ya. Kakak masih muda sebenarnya. Yes. Tapi emang rada tua dikit. Tidak usah jujur-jujuran. Oh gitu. Jujur lebih baik Kak, jujur lebih indah. Baik. Ustadz kan kakak lahir di Wonosobo tanggal 19 Mei 2001 ya. 2001 jadi, ya? 2001. Berarti sekarang berapa nih? Sekarang 2020. 2020, betul. Benar. Iya. Sekarang tahun 2020. Iya. 2001. Iya. 2020. Iya. Berarti umurnya berapa nih sampean? Sekarang 18. Besok tanggal 19.
besok tanggal 19 gitu. Jangan lupa ya. Jangan lupa Ditunggu. aja. Ditunggu. Jangan lupa buat teman-teman sekalian yang menonton video ini tanggal 19 Mei pada saat Ramadan. Wah, bulan suci, bulan kelahiran, insya Allah berkah. Masya Allah, amin, amin, amin. 19 Mei. Ya. Ingat ya. Dibintangin ya, 19 Mei. Bintangin di WhatsApp-nya. WhatsApp-nya, dicatat Kalau baik-baik. perlu dibikin status. 19 Mei. Ya, udah gitu aja perkenalannya. Boleh ya panggilnya boleh Kak Rijal. Ada yang bilang Kak Jale. Kalau senior guru-guru kakak tuh manggilnya Vicky, Ustadz Vicky asik. Tapi nggak sesuai sama face gitu kan. Aduh. Saya juga pengen sekali-kali dipanggil Kak Boy. Asik. Kenapa bad boy itu? Bukan bad, tapi Kak Boy. Boy itu mencerminkan seseorang yang cool gitu ya. Kelihatannya cool gitu. Jadi kali-kali di depan kawan-kawan kita berharap biar dipanggil Kak Boy. Oh iya. Saya punya nama Kak Boy itu ada Boy Afgan. Ya, itu kekerenan tapi ya. Itu saya pakai di notifikasi di apa tuh? Hotspot ya? Iya, Ya, hotspot. hotspot. Nah, oke ya. Oh, berarti Anda ini jadi seperti orang baik ya? Iya. Bagi-bagi kuota. Ya, itulah harapannya. Nah, Ya, yang kita bahas apa nih, Kak? jadi kita ngebahas seputar masa lalu. Padahal Masa tadi saya, lalu ya, masa lalu padahal itu tadi saya tidak- bilang, kakak tuh bilang apa? Tidak boleh mengungkit masa lalu. Tapi nggak apa-apa ya, untuk menjadi pelajaran. Ngasih. Kita ambil hikmah ya. Iya, kita ambil hikmah. Ya. Kita berkisah. Kita berkisah pada siang hari ini. Iya, betul. Ya, Anda mau nanya nih kak. Boleh. Waktu itu masuk pondok tahun berapa nih kak? Tahun ya? Iya. Oh, tahun. Dulu saya masuk pondok itu di tahun 2009. 2009. Kakak kelas berapa tuh 2009 ya? 2009 kayaknya kelas 3 SD ya. Kelas 3 SD ya. Iya, Jadi nah. lumayan jarak kita lumayan ada berapa tahun kiranya. Iya. Ya, di tahun 2009 itu saya setelah lulus dari sekolah dasar ya melanjutkan ke Pondok Pesantren Darussalam. Nah, itu banyak kenangan. Kenapa? Kenangan karena salah satu kenangannya adalah ketidakmauan untuk melanjutkan ke pondok. Nah, itu lah. Oh, Cerita-cerita masa lalu lah. Oh iya, baik. Ya. Dulu pas kakak masuk ke sini tuh punya ada rasa ingin tahu pondok nggak sih kak? Ya, betul. Saya tinggal kediaman saya itu tidak jauh dari pondok. Jadi pengetahuan saya tentang pondok, keberadaan pondok itu sudah saya ketahui sejak saya masih sekolah dasar. Nah, nanti tapi tidak memahami apa yang dipelajari dalam pondok. Salah satu tujuan saya masuk pondok adalah saya ingin menjadi bagian daripada tim Marawis. Itu aja sih. Kenapa saya ingin masuk pondok? Karena saya lihat identik dengan Marawis adalah santri. Nah, dari situ makanya saya pengen nyantri supaya bisa belajar main Marawis. Karena pada saat itu lagi sedang 2009 itu setiap penampilan pernikahan, sunatan, dan apapun itu diarak oleh Marawis. Dan saya ingin sekali-kali ingin jadi tim bagian seperti mereka Marawis. Nah, tanya-tanya katanya harus jadi santri ya. Oh gitu. Jadi kita mondok lah gitu. Kalau kakak gimana dulu? Masuk tahun berapa? Oh, aneh masuk itu tahun 2013 tanggal 7 Juli 2013. Waduh. Oh. 7 Juli apa Iya. ya? Hari Apa? apa tuh? Ahad biasanya. Hari apa ya? Ahad atau Sabtu Iya, ya? biasanya hari Ahad. Biasanya hari Ahad Iya, gitu kan. iya. 2013. 2013. 2013 saya sudah Kelas kelas 5. 4 ya. 4 atau 5? Kelas 4. Oh, kelas 4. Kelas 4 itu, dan kalau kakak boleh tahu, saya jadi ketua kamarnya kameramen. Oh gitu. Ya, Baik, berarti baik. lumayan jauh ya. Ah. Kakak masuk pondok, saya sudah menjadi ketua kamar. Wah, luar biasa. Oh, iya. Wah, saya dulu ketua kamar saya ini. Al Ustadz
Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Sirozi. Masya Allah. Sampai hari ini masih ada beliau. Masih ada beliau. Masya Allah, Masya Sampai Allah. sekarang Tetap jadi panutan beliau ya. Orang yang terrajin, Ahlul masjid. Ahlul masjid, Allah. Masya Allah. Ya. Rijalul masjid ya, Masya Allah. Muta'alliq bil masjid. Baik. Nih, mau nanya lagi nih Kak. Iya boleh. Kakak kan udah 6 tahun nih pondok. Udah 6 tahun. Maksudnya kan 6 tahun mondok. Dan jadi pengabdian berapa tahun Kak? Pengabdian saya lulus tahun 2015. Setelah Berarti itu udah melanjutkan kurang lebih ada 4 tahun. 4 tahun. Oh. Udah 4 tahun Kakak mengabdi di pondok ini. Ya, alhamdulillah. Pas ketika santri nih Kak, kan kita kan lagi ngebahas masa lalu nih Kak. Yang lagi apa? Biasanya kan santri itu kan apa ya? Suka iseng lah ya. Punya keinginan keluar dari zona santri gitu. Oh, ya. Kayak santri punya zona gitu. Jadi Maksudnya kan- penjara suci gitu ya pondok ya. Jadi ingin keluar dari penjara suci. Iya kan? gitu. Oh, Kan santri kan biasanya kan punya apa namanya? Pengalaman, ingin punya cerita ketika Betul, pondok. Akhirnya nih kita udah sebesar ini dulu yang masih kecil gitu kan. Pengalaman apa yang tidak terlupakan gitu loh, ketika santri? Ini yang pahit apa yang kejam ya? Pahit, manis, asam semuanya Kak. Asik. Ya, salah satu yang ya, kalau kita bicara dengan pengalaman mungkin banyak cerita, kisah gitu ya. Salah satu yang mungkin masih terbenak adalah suatu kejadian. Apa tuh Kak? Santri, sebenarnya santri itu harus punya warna-warni dalam kehidupan ya. Asik. Kalau Seperti mereka apa tuh hanya lagunya ID Band terkenang lah. oh gitu. Santri itu harus punya warna-warni dalam kehidupan. Asik. Oh itu sebuah lagu ya? Iya, sebuah lagu. Oh ada lagunya, saya belum tahu tuh. Oh gitu. Iya, salah satunya kalau kita menjadi warna putih saja, maka kita tidak mengenal apa itu hitam. Kalau kita hanya mencari cahaya aja, maka kita tidak pernah tahu apa itu kegelapan. Ya. Jadi suatu ketika saya pernah terbenak saat itu untuk menjadi santri yang kurang baik ya sebenarnya, yang atau dalam intinya kita melanggar. Dan sebenarnya tahu resikonya, kita bakal ditakzir atau diberikan hukuman gitu. Tapi ya itu kita hadapi. Kenapa? Karena kita salah satu niatnya adalah mencari pengalaman. Sebenarnya sih itu kurang baik ya teman-teman, supaya itu jangan tidak ngebel-tikut ya. sebenarnya sih harus diiyakan gitu ya. Tapi itu sih pengalaman kakak saja gitu. Jadi waktu itu kelas 4. Kelas 4 itu saya kelas 4 atau kelas 1 SMA ya kalau di luar. Pada saat itu tanggal 22 Oktober. Itu bertepatan pada hari santri, kemudian ulang tahun pondok bukan? Betul, nice itu yang dimaksud. Kenapa sampai saat ini masih terkenang? Karena pada hari itu pertama hari santri, yang kedua hari milad pondok. Tapi apa yang dilakukan pada malam hari itu? Kita bersama teman seangkatan, kurang lebih ada 7 orang. Kita mencari sesuap nasi, Masya Allah, mencari sesuap nasi goreng, ya. Tapi kita mencarinya itu bukan di sekitaran pondok, tapi lebih jauh dari pondok. Oh, wilayahnya. Ya kalau di sini daerah Pemda. Ya, kita sampai mencari sana pada pukul itu buat setengah sesuap 3. nasi. Iya, karena buat kita makan dong. Betul, ya. Hasrat makannya terlalu tinggi. Iya, hasrat kita, keinginan kita, dan dibantu syaitan Nafsu mungkin ya. syaitan Nafsu itu. syaitan itu yang menguatkan. Bisa dibayangkan teman-teman dulu gelap gulita lewat belakang pondok, masih penuh dengan pohon jongjing, kita tidak mengetahui itu ada lubang atau tidak, ataupun ada buaya mungkin. Itu kalau udah lapar itu jangankan hutannya. Iya. Lautannya diseberangi. Bisa. Gunung. Ditaikin. Ya, mungkin itu jadi masa kelam ya. Sampai di pondok itu kurang lebih sampai di pondok itu jam 3:30. Dan memang kebetulan
anehnya biasanya jam 3:30 itu dulu mudabbirnya Ustadz Saiful ya, sekarang masih ada ya Ustadz Saiful. Mungkin Ustadz Saiful. ingat, mungkin ingat beliau ya. Biasanya sudah dibangunkan oleh beliau dan Ustadz Fauji, Ustadz Jifau ya, Kak Jifau. Ya, karena beliau ini bagian taklim ya kalau salah. Ya, jadi 3:30 sudah dibangunkan, tapi anehnya pada saat itu santri belum pada bangun. Jadi kami merasa dari 7 orang tersebut bersama saya itu merasa masih aman gitu Kak. Wah, kita belum ketahuan nih gitu kan, betapa senangnya. Kita udah cabut jauh-jauh, habis makan pas ke pondok nggak ada yang bangun. Enggak, belum dibangunkan. Belum dibangunin. Jadi seakan-akan semuanya masih pada tidur terlelap. Nah, itu. Sebelum kita sampai di pondok ada kisah yang sebenarnya yang mengerikan tuh. Kenapa Jadi tuh? Ada hal mistis iya, apa? kita sampai di daerah Bogor gitu. Yang kita cari nasi goreng. Nasi gorengnya kita nggak dapat karena terlalu banyak milih. Padahal tukang nasi goreng banyak ya. Jangan sono, karena ada 7 orang, isi kepala beda-beda, rambut jumlahnya berbeda-beda, jadi keinginan pun berbeda-beda. Jadi di sono akhirnya nggak jadi. Akhirnya kita ke Pasar Cibinong. Pada saat itu Pasar Cibinong itu di samping Carrefour ya teman-teman, masih samping Carrefour dulu karena perpindahan. Jadi kita ke situ. Apa kita ngapain ke situ? Nyari coet teman-teman. Kenapa? Dulu kita sempat angkatan kita nih nanam cabai di belakang. Jadi kita pengen siap makan bikin sambal. Itu unik banget ya. Gila ya. Itu maksudnya kita nyari coet malam-malam. Kira-kira siapa yang jual coet malam-malam, bro? Gitu. Itu buat ngulek. Buat ngulek. Nah, kita cari di pasar nggak ada. Dan akhirnya tadinya niat makan nasi goreng, nggak jadi makan nasi goreng. Ada warteg. Tapi warteg di dalam pasar. Bisa bayangkan warteg di dalam pasar. Ya. Situ banyak orang. Itu jam berapa tuh? Sekitar jam 2. Oh, jam 2. Masih agak gelap. Jam 2 pagi. Jam 2 pagi. Dan yang paling mengerikan, ini kisah mengerikan ya. Saat kita makan, kita nih sepiring berdua, bro. Jadi ada 7 orang, kita sepiring berdua gitu. Ada 1 orang bertiga, jadi cuma 3 piring karena uang terbatas ya. Tahu sendiri santri kan. Karena santri itu memegang teguh al-barakatu minal jamaah. betul. Itu bisa diplesetin jadi kebaikan sebenarnya. Sebenarnya sih Tapi itu keburukan gitu. Itu Sebenarnya emang itu- santri keburukan ditutupin dengan kebaikan. Betul. Ya seburuk-buruknya santri tetap rajin ibadah Ayo, gitu. baik. Ya. Santri sedikit agak nakal tapi rajin ibadah. Iya, bangun-bangunnya santri ya begitulah. Nah, cerita paling sadisnya saat kita makan itu kan di bawah ya. Karena tempat itu sempit, jadi kita makan tuh di peleteran jalan. Bayangin, peleteran jalan pasar ya. Pelataran kali. Pelataran Oh, ya. pelataran. Peleteran atau pelataran? Pelataran. Oh, Kalau pelataran. bahasa Ya? Jati Jajarnya gitu. Oh, gitu ya. Bahasa Cimpalannya peleteran. Oh, iya. Ya. Intinya emperan lah gitu ya. Iya. Depan agak ruko gitu, jadi kita di bawah sambil ya duduk, ada yang jongkok. Tidak selang berapa lama itu terjadi kebisingan atau berisik, sesuatu yang tidak ingin kita lihat sebenarnya. Apa tuh? Karena ada keinginan melihat ya kita lihat gitu. Oh, iya. Jadi di luar sana ternyata di jalanan Carrefour itu ada terjadi bentrokan, apa ya? Demo. Chaos ya. Kios apa tuh? Chaos itu ya orang serang menyerang gitu. Tawuran. Gelut. Ya. Jadi anehnya itu kalau tawuran kan ini ada pihak 1, pihak 2 gitu ya, pihak A, B. Tapi kalau ini enggak. Ini orang menyerang orang sekian banyak menyerang 1 orang. Itu apa tuh? Oh, itu namanya Pengeroyokan lah gitu ya, pengeroyokan. Ya, pengeroyokan. Iya, jadi pada saat itu ternyata ditanya-tanya dapat berita Maling. bukan. Jadi di sebelah sana dulu di belakang Carrefour itu arah Tapos ya, di sebelah pinggiran kanan itu ada klub malam. Wah, tapi kita nggak ke situ tuh, tenang aja. Oh. Kita tahu batasan Apa? ya. Situ Liverpool. ada klub. Oh. Bukan, itu klub bola, bro. Itu bukan. Ini klub malam, Klub remang-remang malam. gitu ya, Oh, remang-remang. Warung remang-remang. Iya, warung remang. Iya. Ternyata suatu banyak tempat orang mabok dan orang yang dikejar tersebut dia kalah dalam permainan judi. Kalah bermain judi, pada saat itu dia mabok dan dia melakukan tindakan kekerasan terhadap kawannya sendiri. Kawannya tidak terima, kawan yang lain menghakimi Ngeroyok. dia sehingga terjadi kejar-kejaran. Itu Oh, berarti sempat- dia tidak main hakim sendiri. Tidak. Main hakim rame-rame. Main rame-rame, jadi nggak ada sendiri ya. Iya, benar. betul. Iya. Ya jadi ya itulah
kisah sedihnya gitu ya. Dan sampainya kita di pondok tadi anggap kita tidak ada yang tahu. Ternyata tetap ada yang tahu. Siapa? Allah Subhanahu wa a'lam, ya. Allah selalu mengetahui apa yang kita lakukan, teman-teman. Ya, Jadi itu tidak boleh diikuti ya. tidak boleh diikuti itu, jangan. Pesan moralnya apa tuh, Kak? Pesan moralnya yang pertama, selalu fakir qabla an ta'jima. Kita belum sampai endingnya ya, Ternyata pada saat sholat subuh usai, semua santri dikumpulkan di rayon. Oh, pas itu yang 7 orang deg-degan tuh. Belum. Biasanya kan kalau santri habis cabut langsung deg-degan gitu. Kita karena pada hari itu hari utlah ya, libur karena hari milad pondok dan santri ya. Jadi kita anggap wah kita sudah berhasil dan kita tidak ketahuan oleh mudabir, dan habis subuh itu kemungkinan akan pembagian kelompok ataupun tanzif gitu. Ternyata perkiraan kita salah, teman-teman. Kenapa tuh? Ternyata pada subuh itu kita di absen. Semua santri di absen oleh pengurus dan situ ada asatiznya. Dan ternyata itu juga terjadi dengan sangat serius. Anggapan kita akan pembagian tanziful am ternyata membahas kejadian semalam. Kita tutup-tutupi ya dengan dalil dengan kita tidur sebelah sana, kita tidur ngumpet di sana gitu kan. Tapi tetap saja akhirnya kita mengakui atas kesalahan kita dan kita meyakini bahwa diri kita memang benar salah. Akhirnya 7 orang tersebut termasuk kakak ini ya, kita dihadapi oleh semua santri. Ente udah ada belum ya? Belum kayaknya ya? Belum. Berarti itu sebelum Kak Rijal datang. Kak Rijal jadi santri sebelumnya berarti. Nah, sebelum itu biasa kita dihakimi sebagai seorang laki-laki. Bagaimana dihakiminya laki-laki ya? Wah, seperti itu ya. Kita habis dengan semua mudabir yang ada, semua bergantian. Setelah itu kita dibawa ke kamar ustadz, kita dimasukkan ke dalam, kita dikurung. Kita berdoa, ya Allah mudah-mudahan kita tidak dibotak, karena akan menjadi aib angkatan, aib pondok, Aib diri sendiri. Pastinya itu paling banget ya. Dan ternyata kita dibotak juga Kak, gitu ya. Sedih banget ya. Ya namanya dibotak Iya. wajar. Tapi yang jadi lucu kita saling botak-membotak gitu ya. Iya, itu pengalaman yang tidak terlupakan. Iya, betul. Bagaimana mesin pemotong rumput, bukan mesin pemotong rumput ya. Yang ngeri banget ya. Iya. Jadi Pernah nggak gunting itu pakai gunting rumput? Aduh, bahaya dong, nanti hilang pala ya. Oh, iya. Ya itu. Ya yang kita ambil dari cerita dari ini ya, dari tadi ya. Mohon teman-teman kita belajar dewasa dan menyikapi bahwa setiap pengalaman seseorang bukan berarti harus sama dengan pengalaman hidup teman-teman. Betul itu. Jadi ada orang sukses dengan jalannya, bukan berarti teman-teman sukses berada di jalan yang sama oleh teman-teman yang lain. Ada orang pengalaman buruk, bukan berarti teman-teman harus mengikuti pengalaman buruk seseorang. Kita jadilah diri kita, be yourself. Kita punya pengalaman diri sendiri. Kita akan menceritakan diri kita kepada anak-anak kita. Kita akan menceritakan diri kita kepada kawan-kawan kita. Maka jangan sia-siakan ceritaan kita. Kalau ada pengalaman pahit, ambillah hikmahnya. Kalau ada pengalaman baik, syukurilah dari setiap perbuatan kita. Ya, jadi banyak problem-problem yang akan dialami oleh seorang santri. Tadi, keinginan untuk mencari pengalaman. Yang pertama ya kayak biasanya ya. Yang kedua adalah penyakit-penyakit virus merah jambu tadi ya, betul yang pernah sebelumnya kita bahas, tapi tidak di belakang ini ya, di belakang layar tadi. Ya, ini adalah sebuah penyakit-penyakit yang akan mempengaruhi niat teman-teman dan kesusahan teman-teman menjadi santri. Maka salah satu yang diajarkan oleh guru-guru kita, baik bapak pimpinan pondok, guru-guru kita yang lain adalah setiap belajar adalah kita membaca doa sebelum ke kelas. Itu niatnya apa? Maksud dan tujuannya apa? Supaya kita tajdidun niat. Coba. Apa tuh Kak? Tajdidun niat. Tajdid adalah memperbaharui. Niat adalah keinginan, keyakinan kita. Jadi innal a'malu binniyat. Itulah dalilnya atau hadisnya ya teman-teman.
Jadi segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Innamal a'malu Innamal, betul, astagfirullahaladzim. Biasa ya manusia ya. Manusia tidak luput dari kesalahan betul, dan lupa. Betul. Tapi afatul ilmin nisyan. Betul. Bencana ilmu itu lupa. Lupa. Ya, Wajar. Nah, wajar. Sebagai manusia ada lupa, khoto ya. iya. Ya maka kalau ada perkataan yang kurang tepat atau dari cerita yang kurang baik atau yang kurang sopan, terlebihnya kakak pribadi mohon maaf untuk teman-teman semua ya, Kak Rizal ya. Sofa wadah maka Iya betul, huzma sofa wadah maka. Tapi nggak ada yang baik. Ya itu adalah biasanya seorang itu banyak bercerita dengan keburukan dulu, baru dia akan bangkit. Iya. Jadi kita melompat bukan hanya untuk bangkit, tapi kita melompat untuk apa ya? Lebih tinggi, meloncat. Nah, ada gitu lagi ya. Kak, mundur selangkah untuk lompat yang lebih jauh. Asik. Jadi kita mundur dulu baru lompat ya. Iya. Nggak lari, itu kan lari dulu baru lompat ya. Mundur selangkah untuk melompat yang lebih jauh. Kalau dia mundur selangkah, lompatnya malah makin dekat kan. Kalau mundur dulu berarti kita ya tetap aja lompatnya akan di posisi yang kurang sama ya misalnya. Kenapa harus kita mundur dulu gitu? Kenapa nggak kita langsung lompat aja kalau ingin lompat? Ya nggak? Bener. Tapi Ya. untuk ancang-ancang. Betul itu dia. Mundur ini dalam artian kita jatuh dulu, terpuruk dulu. Betul, ya kan? betul. Ya, kita di bawah dulu, untuk lebih yang tinggi. Asik gitu. Ya, Kayak terima pesawat, kasih. Iya. Mungkin lain kali kita akan berbincang kembali dengan Kak Rizal ataupun dengan kakak-kakak yang Baik, itu adalah cerita tadi barusan cerita yang menarik ya, yang sudah disampaikan oleh kakak kita, Kak siapa namanya? Kak Herdian, ya. Kak Muhammad, Kak Ridwan. Jadi bisa Kak Herdian, Muhammad Ridwan gitu ya. Mungkin lain kali kita akan berbincang-bincang kembali seputar dinamika pondok pesantren. boleh. Ya, tapi itu dari sisi gelap ya. Maksudnya sisi yang tidak untuk diikuti gitu. Ya mungkin di lain waktu kita akan berbincang untuk di cerita-cerita yang lainnya yang gitu positif ya. Yang gitu positif, ya. Tadi kan kelihatannya agak negatif tuh. Iya. Nanti makin Emang negatif udah nggak agak lagi. Iya, Negatif. Cerita Iya, negatif. Sesuatu yang negatif. Nanti kita akan berbincang-bincang nih pengalaman kakak yang satu ini yang baik ya, yang patut kita contoh gitu. Kayak ada ya, yang baik hanya milik Allah gitu. Ya maksudnya yang positif gitu. Iya, betul. Amalan-amalan apa nih yang sering dilakukan oleh kakak yang satu ini? Ya nanti di lain waktu kita akan berbincang. Terima kasih, tetap semangat di pandemi COVID-19 ini, di rumah aja. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.